Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat? Oke, nah, seperti biasa kita sebelum belajar akan berdoa supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam hati kita dalam belajar menuntut ilmu mendapat berkah. Untuk itu doa Bapak minta dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan sayang kita masing-masing. Bagi yang muslim saya pimpin, dimulai dengan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dengan doa itu kita belajar mudah paham, mudah diberkahi oleh Allah dan oleh Tuhannya masing-masing. Dan tidak lupa Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian yang di dalam kelas ini, khususnya ada yang non-muslim mau melibatkan dirinya untuk ikut serta dalam belajar tentang pengurusan jenazah ini. Mereka ini bukan berarti istilahnya pengen masuk Islam, tapi kalau memang itu benar itu lebih baik. Tapi mereka ingin menambahkan pengetahuan mereka. Bagaimana sih kalau orang Islam itu meninggal, dirawat, kemudian ditata dari mulai memandikan sampai menguburkan. Mereka ini pengen tahu. Buat teman-teman yang di kelas ini mohon beri aplaus buat mereka berdua. Baiklah anak-anak semuanya, seperti biasa sebelum kita ke materi inti, kita absen dulu, ya, absen dulu. Siapa-siapa yang hadir, siapa yang tidak. Yang pertama Adinda Islamaya. Ada, Inggi. Ada. Bahrul Rum. Ada. Biazarnia Ani. Sakit. Ya, kalau dia sakit, kita di sini sama-sama berdoa mudah-mudahan si dia ini cepat sembuh dan bisa bergabung sama kita kembali. Amin. Kemudian Sisilia. Ada. Yogi. Ada. Zaki. Sakit juga. Ya, seperti tadi itu Bapak bilang, mudah-mudahan mereka sembuh dan bisa bergabung sama kita. Kemudian terakhir Zalwa. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita ke materi inti, mungkin kita bisa merenung sejenak tentang kematian. Ya, setiap orang yang bernyawa ataupun setiap makhluk yang hidup di dunia ini nanti ada waktu dan batasnya tertentu. Oleh sebab itu dalam Islam Allah memberikan ayat untuk mengingatkan kita semua bahwa yang hidup itu pasti akan mati. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran,
yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Nah, itu menerangkan ayat bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, kita yang di sini saja tidak menutup kemungkinan lagi sehat-sehatnya, lagi bugar-bugarnya, kapanpun dan dimanapun, kalau memang sudah waktunya, tidak bisa kita mengelak atau menghindari. Jangankan kita, bayi dalam kandungan saja yang kita rasa itu awal kehidupannya di dunia, tahu-tahu ternyata Tuhan punya kehendak lain. Bisa jadi ibunya keguguran, pendarahan. Itulah takdir Allah. Kematian tidak bisa diduga. Ada juga contoh lain, orang yang sakit lama kemudian dirawat dengan orang yang sehat. Tahu-tahu orang yang sehat yang meninggal. Semua itu kehendak Allah. Maka dari itu, mari kita persiapkan untuk menghadap kematian. Oke, anak-anakku semuanya, kita setelah renungan tadi, kita akan masuk ke materi pembahasan. Di sini sebenarnya tentang jenazah ini kita sampai 3 kali pertemuan, tapi untuk kali ini pertamanya kita akan membahas 2 permasalahan berkaitan tentang jenazah. Yang pertama, dalam pengurusan jenazah itu ada diawali memandikan, kemudian mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat menguburkan. Dalam 4 ini, tadi Bapak bilang sebelum ke materi, inilah kewajiban kita sebagai umat manusia yang hidup terhadap orang yang meninggal. Dan memandikan jenazah ini ada ketentuan. Ketentuan dalam memandikan jenazah, yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, tidak boleh dimandikan oleh perempuan, ya, tidak boleh dimandikan oleh perempuan. Kenapa? Kenapa tidak dibolehkan? Karena bukan mahramnya. Boleh perempuan memandikan asal istrinya, kalau nggak ada laki-laki lain, ya. Nah, juga sama perempuan sebaliknya sama. Tidak boleh laki-laki memandikan kecuali suaminya. Kenapa suaminya boleh? Karena mahramnya, ya, sudah dihalalkan ketika akad nikah. Seperti itu juga laki-laki yang tadi. Kemudian yang kedua, kita lihat di situ dalam memandikan jenazah, ketentuan yang kedua, petugas yang memandikan jenazah harus orang yang dapat dipercayai. Bagaimana orang yang dapat dipercayai ini maksudnya? Orang yang memandikan jenazah ini, ya, orang yang memandikan jenazah ini yang dapat dipercayai, orang yang paham, orang yang ngerti tata cara mengurus jenazah. Dan kemudian orangnya alim, jujur, amanah. Kalau orangnya jarang ibadah, kemudian tidak bisa mengurus jenazah, maka tidak dianjurkan. Dalam mengurus jenazah, dalam memandikan jenazah ini, harusnya orang yang bisa dipercaya. Ya, paham semuanya, anak-anak? Oke, kita selanjutnya. Apabila jenazahnya laki-laki sedangkan hanya ada perempuan, maka jenazah cukup ditayamumi. Misalnya begini, ada seorang laki-laki kemudian meninggal di suatu tempat, itu tidak ada laki-laki. Saudara apa namanya? Orang laki-laki nggak ada. Yang bisa dipercaya nggak ada. Perempuan semua. Dan perempuan itu bukan istrinya lagi, bukan anaknya orang lain, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumi. Ditayamumi itu seperti tayamumnya orang mau sholat, ya, tangan, muka, tangan, itu saja. Nah, kemudian yang keempat, jenazah yang tidak mungkin dimandikan, misalnya ada luka bakar, cukup ditayamumi. Luka bakarnya terlalu hangus, kalau dimandikan nanti kulitnya jatuh ke bawah.
tidak boleh dimandikan atau tidak dianjurkan dimandikan, tetapi dengan menggunakan tayamum. Itu. Yang kelima, yang kelima ini lokasi pemandian jenazah harus diberi tabir. Apa maksudnya? Lokasi pemandian jenazah ini harus diberi tabir. Tabir itu penutup jenazah. Kenapa seperti itu? Agar jangan sampai ada yang melihat auratnya. Ya, biasanya kalau orang memandikan jenazah, yang boleh melihatnya istrinya kalau suaminya yang meninggal, atau suaminya kalau istrinya yang meninggal, atau keluarganya, itu boleh. Tetapi ngambil amannya, yang lelaki meninggal harus laki-laki saja yang melihatnya dan istrinya, yang lain tidak usah. Itu sebaliknya juga sama. Kemudian yang keenam, semua peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah hendaknya dipersiapkan dulu. Ada mayat, ada orang meninggal, biasanya dipersiapkan. Apa salah satunya? Di antaranya air bersih. Air bersih. Kalau kotor, kalau berkeruh, tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, ya boleh saja. Ya. Nah, orang memandikan jenazah ini harusnya lebih afdal, diutamakan harus air bersih. Kemudian yang kedua, sabun. Kalau zaman sekarang karena zamannya sudah maju, teknologi dan alat pewangi, alat pengharum itu sudah banyak, maka menggunakan pewangi-pewangi yang sifatnya tidak mengandung alkohol itu dibolehkan menurut sebagian ulama. Kalau dulu sebelum ada sabun, untuk pewanginya itu daun bidara, air pandan, apa gunanya? Untuk melarutkan kotoran supaya terlarut. Tuh. Kemudian yang ketiga, handuk. Setelah dimandikan, handuk sudah siap. Kenapa? Untuk membersihkan atau mengeringkan air yang di tubuh jenazah, biar nanti setelah diangkat diletakkan di kain kafan, sudah siap dibungkus atau dibalutkan, dikafani. Nah itu kalau handuk gunanya seperti itu. Kemudian kapur barus ini gunanya untuk menghindari bau-bau jenazah atau untuk memberi keamanan jangan sampai ada makhluk atau binatang-binatang yang merusak jenazah. Yang di luar, bukan di dalam kuburnya ya, tapi yang di luarnya. Kalau di dalam kubur kita tidak tahu lagi bentuk jenazahnya seperti apa. Maka itulah kadang-kadang orang setelah menggali lubang, tahu-tahu tergali lubang kubur lama. Ada sebagian yang berpendapat ini akibat pengawetan jenazah. Ada juga yang berpendapat karena amal ibadahnya semasa hidup. Tapi wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu seperti itu. Mungkin kekuasaan Allah atau mungkin ada hal yang lain yang membuat jenazah itu awet. Tapi kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, semua itu ada pertanda baiknya kepada jenazah. Ya. Kemudian cara memandikan jenazah. Jenazah yang mengidap penyakit menular hendaknya ditaruh di atas meja yang agak tinggi. Kenapa? Kalau orang ada penyakit menular seperti penyakit kulit yang sifatnya menular, yang berbahaya terhadap orang lain, dia diletakkan di atas meja yang agak tinggi. Dan selain itu juga si yang memandikan harus menggunakan sarung tangan. Apa gunanya? Menghindari itu tadi. Jangan sampai ada penyakit dari si mayit itu menular kepada orang yang memandikan. Nah itu yang pertama dalam cara memandikan jenazah. Yang kedua, memandikan jenazah dimulai dengan memijat perutnya secara perlahan. Kenapa? Jenazah kok dipijat perutnya? Sebab jenazah itu ada kotorannya di dalam perutnya, sehingga harus dikeluarkan bersih. Kalau masih ada najis di tubuh jenazah, maka tidak sah
dalam menyolatinya, dalam mewudukannya, kemudian mulai dibersihkan jenazah. Dia nggak sah karena masih ada najis, sama kayak kita masih hidup. Kalau kita ada najis air kecil, kotoran tai nempel di tubuh kita, maka wudhu kita tidak bakalan sah. Sama, sholat kita juga tidak bakalan sah. Kelihatannya bersih secara fisik, tapi kotor dalam tuntunan ibadah, syariat ibadahnya, tidak sah. Melakukan segala sesuatu yang kira-kira untuk menghadapi Tuhan. Kalau kita menghadapi Tuhan dalam keadaan bersih harusnya, bukan dalam keadaan kotor. Ya, nah kemudian yang ketiga, jenazah dibersihkan dari najis. Najis itu banyak. Yang pastinya dan najis itu keluarnya dari lubang dubur dan kubur dan dubur. Kubur di depan, dubur di belakang. Itu kotoran yang biasanya keluar dari tubuh jenazah. Atau orang kecelakaan karena darah itu najis, tapi darahnya keluar terus, Pak. Misalnya gimana itu? Cukup dibalurkan dengan kapas, kita sudah berusaha masih keluar juga, biarkan. Yang penting kita hidup ini masih ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau masalahnya masih juga begitu, biarkan saja. Ya, sama kayak kita hidup wudu, tapi kita dalam keadaan kotornya itu seperti darah bekas luka. Kalau kita balurkan dengan kapas ternyata tembus kembali, kita nak wudu berulang-ulang kali. Maka sebagian ulama membolehkan setelah wudu cepat-cepat melakukan sholat agar ada dispensasinya, keringanannya untuk melakukan ibadah selanjutnya. Setelah selesai dari itu maka dia batal wudunya dan pekerjaan yang lain tak boleh lagi karena ada sebagian najis yang nempel di tubuhnya. Ya. Terus yang terakhir, yang kelima ya. Yang keempat, memandikan jenazah dimulai dari anggota wudu sebelah kanan. Di sebelah kanan dulu, mandi nyiramnya sebelah kanan dulu. Ya, disiram sebelah kanan. Itu menyiram jenazah itu tidak mesti kayak kita mandi semasa hidup. Ambil centong, jebur, tidak seperti itu. Ada adabnya memandi jenazah. 1, 2, 3 pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan, setelah kanan, sebelah kiri baru tengah-tengah. Berulang-ulang seperti itu sampai najisnya larut. Kemudian yang kelima, memandikan jenazah hendaknya dilaksanakan dalam bilangan ganjil 3 kali minimal. Sekali minimal. Setelah itu 3, 5, 7, ya. Tapi paling banyaknya 5 kali. Biasanya kalau orang yang meninggal di tempat Bapak, kalau ada orang meninggal yang Bapak pernah saksikan 5 kali itu sudah cukup. 5 kali. Biasanya yang rutin itu 3 kali, ya. Nah kemudian 6, air yang digunakan untuk menyiram terakhir kali hendak dicampuri dengan kapur barus. Nah itu tadi Bapak bilang dari awal bahwa kapur barus itu gunanya salah satunya untuk menjaga jenazah agar tetap terjaga dari binatang lain. Maksudnya jangan sampai cepat membusuk dan hancur. Kemudian dia tetap wangi atau awet dari yang sifatnya membuat rusaknya jenazah. Kemudian jenazah yang tidak boleh dimandikan. Ada jenazah yang tidak boleh dimandikan. Tadi jenazah yang boleh dimandikan, sekarang jenazah yang tidak boleh dimandikan. Rasulullah SAW bersabda, "La tuwassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yaqumu biskali yaumil qiyamah." Artinya, kata Rasulullah, jangan kalian mandi mereka karena setiap luka atau darah. Nah, tadi ada sebagian dari Bapak bahas tentang darah. Karena setiap luka dan darah akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih.
Kalau sahih itu benar-benar diakui, ya. Kalau ilmu hadis diakui, artinya periwayatannya adalah jelas, tidak terputus. Kalau kita ini, ya ada pesan terputus, artinya tidak meyakinkan. Kalau ini sahih meyakinkan, rintinannya, deretannya jelas. Nah, untuk dari pembahasan kita tadi tentang memandikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas. Silakan bagi siswa-siswi, anak-anak sekalian yang kepengen bertanya, yang belum jelas dari pembahasan tentang memandikan jenazah. Ada? Saya Pak yang bertanya, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan haid atau junub, bagaimana cara memandikannya? Ya, mungkin ada teman-teman yang pengen menjawab dari pertanyaan Bahrul atau pengen menyanggah, dipersilakan kalau ada. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan junub ataupun sedang haid, maka cukup dimandikan sekali saja karena tidak ada larangan atas itu. Begitu pendapat beberapa ulama. Iya, terima kasih Dinda sama Bahrul sudah bertanya. Dan jawaban itu cukup ya pas menurut Bapak. Ya, walaupun hal ini ada ulama lain yang mengakrukan, ada ulama lain yang memakruhkan bila si mayat dimandikan sekali. Menurut Al-Hasan berpendapat mayat yang junub dimandikan dengan mandi janabah. Kalau yang junub ya, kemudian yang haid juga dimandikan mandi haid dulu, kemudian baru dimandikan jenazah seperti biasa. Ada sebagian ulama yang kuat pendapatnya seperti yang disampaikan oleh Dinda. Ya, yang kuat pendapatnya ulama seperti yang disampaikan oleh Dinda. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat demikian, bahwa kalau memandikan jenazah itu cukup satu kali saja apabila mereka dalam keadaan junub atau haid. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita baru sampai pada memandikan jenazah. Sekarang sudah memasuki bagian yang kedua, kewajiban yang kedua bagi kita yang hidup terhadap jenazah. Apa itu? Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ketentuannya ada 5 poin yang kita bahas hari ini. Ya, pertama disunahkan 3 lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis jenazah untuk perempuan. Kemudian yang kedua, kain kafan disunahkan berwarna putih. Hukumnya sunnah kalau menggunakan kain kafan warna putih. Boleh. Kemudian yang ketiga, mengkafani jenazah janganlah berlebih-lebihan. Yang meninggal misalnya, maksudnya yang berlebih-lebihan begini. Yang meninggal orang kaya, dicari kain kafan yang memang mahal. Kemudian ada manik-maniknya misalnya. Kemudian ada juga variasi yang sifat kayaknya pakaian kita semasa hidup, biar kelihatan keren, dimodifikasi atau didandan seperti itu ya. Ya, tidak boleh. Itu. Yang kelima, seluruh biaya pengurusan jenazah diambil dari harta peninggalan jenazah. Kemudian selanjutnya cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan dipotong menjadi 3 bagian sesuai dengan ukuran panjangnya jenazah. Bahkan dilebihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau di tempat masyarakat, di masyarakat di tempat Bapak lebih dari 1 jengkal lebih untuk kain kafannya. Kenapa dilebihkan? Agar mudah mengikat talinya, agar terbentuk seperti jenazah yang sudah dibungkuskan. Jika jenazahnya laki-laki itu 3 bagian, kemudian perempuan 5 potong kain kafan. Kemudian yang kedua, kain direntangkan langsung rangkap 3 atau 5 jenazah diletakkan di atas dan dibalutkan. Setelah dimandikan jenazah itu tadi,
kain kafannya diletakkan dulu. Kalau jenazahnya laki-laki 3 helai, 3 lembar, kemudian letakkan langsung setelah dimandikan jenazahnya di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Yang ketiga, pada bagian tubuh yang berlubang hendaknya diberi kapas secukupnya. Kemudian yang keempat, sebelum dibalutkan kain tubuh jenazah ditaburi dengan kapur barus atau yang sejenisnya. Biasanya kalau sebelum dibalut atau dibungkus jenazah itu kapur barus di atas kain kafan itu sudah ditaburkan minyak wangian. Kenapa seperti itu? Agar nanti ketika dibungkus dia masih utuh wanginya, walaupun di sekitar rumah itu, di sekitar jenazah itu ada bau-bau yang memang pada dasarnya misalnya jenazah itu meninggalnya karena sakit, dan saking sakitnya dia mengeluarkan bau-bau yang tak sedap, sehingga kapur barus dan minyak wangi untuk membuang benda-benda yang memang aromanya tak sedap, ya. Kemudian yang kelima, memberi wangi-wangian kecuali jenazah orang yang sedang ihram. Jadi kalau orang ihram tidak perlu diberi wangi-wangian, karena mereka sebelum ihram saja, mau melakukan ihram saja, mereka sudah siap dan disunahkan pakai wangi-wangian itu ketika ihram maupun haji. Maka kalau orang ihram dan dalam keadaan ihram dalam keadaan haji, tidak perlu dipakai minyak wangi-wangian. Kemudian yang keenam, agar kain kafan tidak terlepas hendaknya ditali secukupnya. Nah, kain kafan ini ketika orang membungkusnya jenazah itu ada 5 untuk orang dewasa, di ujung kaki, di lutut, di pinggang, di dada, dan di ujung kepala. Kalau anak kecil cukup 3 saja. Anak kecil misalnya masih umur 3 atau 4 tahunan, cukup diikat, siapkan 3 tali kain kafan saja, di ujung kaki, di tengah, sama di ujung kepala. Tapi kalau orangnya lebih tinggi, besar, ya, boleh lebih dari 5, 7. Di mana letak 7-nya? Di ujung kaki, di bagian betis, kemudian di bagian paha, kemudian di bagian pinggul, di atas pinggul, 4, 5 di dada, ya, 6 di bagian leher, di bawah dada tadi ya, kemudian 6 di leher, 7 di atas kepala. Itu boleh. Kalau orangnya lebih tinggi, ya, umumnya biasanya kita di Indonesia 5, itu saja. Kemudian yang ketujuh, usahakan kain kafan cukup sehingga benar-benar memenuhi persyaratan. Kedelapan, setelah selesai pengafanan sebaiknya jenazah diletakkan di atas meja panjang atau di atas dipan. Setelah diletakkan jenazahnya di atas dipan, kemudian ditutup, bungkuskan dengan kain sarung atau sejadah atau yang bisa membuat kelihatannya bagus, kemudian barulah dibawa ke tempat masjid kalau mau disolatkan, ataupun biasanya orang yang jauh masjidnya boleh mensolatinya di rumah. Nah, kalau untuk mengkafani sebatas inilah pembahasannya. Mungkin teman-teman yang lain pengen bertanya atau menyanggah, Bapak persilahkan. Siapa yang ingin bertanya tentang mengkafani jenazah? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari mana uang yang dipakai untuk membeli kain kafan yang paling utama? Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bertanya. Sebelum Bapak jawab, mungkin ada teman yang lain pengen jawab yang sudah mengetahui dari Bapak. Jelaskan cara membeli atau mempersiapkan kain kafan orang yang meninggal. Pak, mengkafani jenazah hukumnya wajib dan hendaklah kain kafan tersebut dibeli dari harta si mayit. Hendaklah didahulukan membeli kain kafannya dari melunaskan hutangnya, menunaikan wasiatnya, dan membagi harta warisnya. Jika si mayit tidak memiliki harta, maka keluarganya boleh menanggungnya. Iya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban teman-teman yang di dalam kelas ini. Pertanyaannya bagus dan jawabannya juga bagus sekali.
Oke, anak-anakku semuanya, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dari materi yang Bapak sampaikan ya, mulai memandikan sampai mengkapani, ya itu mohon nanti dipelajari lebih mendalam. Anak-anakku semuanya, cukup di sini dulu pertemuan kita kali ini dalam pengurusan jenazah. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan menyolati jenazah dan menguburkan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Cukup sekian untuk hari ini Bapak akhiri.